Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, para guru, asatidzah, Bapak Ibu guru, rekan yayasan yang saya hormati, semoga pagi ini penuh keberkahan, di mana kita berharap hari-hari kita, jam-jamnya, menit-menitnya, detik-detiknya kita isi dengan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Ibadah yang agung adalah kalimat tauhid. Setelah itu iqamus salat, menegakkan salat. Setelah itu talabul ilmi syar'i. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu syar'i adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih, hasan, dan athar sahabat. Dan semua itu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah zaman-zaman kita hidup ini, ya, karena para asatidzah kita berjuang yang belajar di Madinah menggali ilmu dan menyebarkannya di Indonesia. Salah satu karyanya yang kita sedang baca yaitu Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta ada dua, cinta semu dan cinta sejati. Cinta semu kita pada Rasulullah itu karena perasaan, ikut-ikut orang, tradisi, taklid. Tapi cinta sejati adalah karena ilmu. Al-Quran menyuruh, hadis menyuruh, sahabat menyontohkan, lalu kita ittiba ala sunnah. Ini cinta sejati. Tidak mungkin seorang bisa mencintai Rasulullah secara paripurna atau benar kecuali dia mempelajarinya setiap hari. Ya, karena ulama menyatakan mempelajari peperangan atau sirah nabawi seperti kamu mempelajari surat dalam Al-Quran. Gak boleh setahun sekali. Apa ada orang mempelajari Quran atau baca Quran setahun sekali? Tidak, kan? Bahkan Allah memerintahkan Al-Fatihah setiap sholat. Wajib atau sunnah baca Al-Fatihah. Ya, begitu indahnya Islam ini. Dan ada di dalamnya, ada ya, putra-putri mungkin jadi ulama besar, jadi pejuang Islam, menghafal Quran, membaca sunnah Nabi, bahkan menghafalkannya, memahaminya dengan benar, mengamalkannya dan mengajarkannya. Oleh sebab itu ada harus sabar. Tadi itu dibacakan tentang ilmu itu. Kita sudah sampai kepada halaman 296. Hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kitab nomor 1 jilid 1 begitu panjang pengantarnya. Barulah kita sampai hari lahir Nabi Muhammad SAW. Yang didahului dengan sifat kelahiran Nabi sebelumnya. Ya, begitu. Sifat kelahiran Nabi banyak dibahas oleh Ustadz. Ya, kelahiran Nabi Muhammad SAW
ada sifatnya, yaitu kebanyakan sifatnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Tahu nggak dhaif? Hadis-hadis lemah. Hadis ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah nggak boleh kita pakai. Ustaz menyusun banyak nih, Ustaz Firanda. Ya, nggak semua hadis itu kita ambil. Nanti deh, ada belajar. Tanya ustadznya. Ada hadis yang kuat, ada berita yang benar, ada yang bohong. Yang bohong nggak boleh kita ambil. Contoh-contoh hadis yang nggak benar. Bahwasanya ketika beliau baru saja dilahirkan, beliau kemudian diletakkan di atas batu. Batu tersebut pun seketika pecah, berkeping-keping, agar Nabi tetap melihat ke atas. Ya, begitu. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam posisi duduk bersandar dan matanya melihat ke atas langit, bukan seperti posisi kelahiran bayi biasa, lahir langsung duduk. Itu berita-berita nggak benar, jangan dipercaya. Ya, gitu. Banyak sekali, dan itu silakan dilihat di video sebelumnya, video nomor 100 atau 99. Dan yang benar juga ada, bukan semuanya dhaif atau lemah atau bohong. Ya, mudahnya yang maudhu itu palsu, nggak usah dipercaya. Kalau baca atau ingin Google nyari berita, pastikan beritanya yang sahih. Misalkan lahirnya Nabi Muhammad, ketik di Google. Itu harus ada caranya, jangan begitu saja. Nanti dapat berita-berita yang semerawut. Misalkan lahirnya Nabi, Al-Manhaj, atau As-Sunnah, atau Salafi, begitu. Ya, begitu. Oh ya, silakan. Ya, jadi adik-adik walaupun mudah mencari ilmu, tapi mudah juga bisa tersesat. Harus punya ilmu dalam mencari ilmu. Kaifiyah, talibil ilm. Ya, jangan asal-asalan. Alat-alat mempermudah juga. Internet itu punya dua sisi, tajam. Tajam menyesatkan, tajam juga memberi informasi. Dan yang paling penting adalah bertanya kepada ustadz, guru. Ustadz, nih artikel ini benar apa enggak, begitu ya. Dan hadis yang benar ya adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, dijelaskan di sini bahwa ada beberapa, saya nggak baca semua karena saya sudah bacakan. Aku adalah doanya kakekku Ibrahim, kabar gembira yang dikabarkan oleh Isa, serta mimpi yang dialami oleh ibuku, yang mana ia melihat bahwa ketika melahirkan diriku, keluar darinya cahaya yang menyinari istana Busra, negeri Sam. Ini boleh diambil ya, ini hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Ustadz mengutip, ingat Ustadz Firanda S1-nya jurusan hadis. Dan beliau sangat hati-hati insya Allah. Sejauh ini beliau sangat hati-hati. Dan mengenai dikisahkan bahwa setelah melihat mimpi tersebut, Aminah pun menceritakan dan menyebut-nyebut tentang anak yang akan dilahirkannya kepada masyarakat Arab. Ya, itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga berkata, fakta bahwa cahaya beliau hanya menyinari negeri Syam adalah sebuah pertanda akan kuat dan kokohnya agama beliau di negeri Syam. Oleh karenanya di akhir zaman kelak, Syam merupakan benteng bagi Islam dan penganutnya. Dan negeri Syam, ya, dan di negeri Syam lah
Isa bin Maryam akan turun kembali ke dunia. Ini basyirah, berita. Isa alaihissalam sudah turun belum? Belum, nanti. Wallahu alam kapan. Tahu nggak negeri Syam itu di mana? Di Syria. Tahu kan Syria yang belum lama perang? Dan alhamdulillah sekarang sudah diambil lagi oleh kaum muslim yang baik akidahnya, insya Allah kita doakan terus. Artinya bukan Syiah, Nusairiyah. Dulu Asad, Bashar Asad tuh Syiah, Nusairiyah. Kalau raja itu titisan Tuhan, jadi disembah. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan salafi, artinya berpaham manhaj salafus saleh. Kita doakan terus. Kurang-kurangnya sudah tidak ada penyiksaan. Gitu. Hari lahir Nabi Muhammad SAW, ini inti materi kita. Para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Hari ini nih. Ini hari Senin kan? Rasulullah SAW pernah ditanya mengapa beliau selalu SAW berpuasa sunnah setiap hari Senin. Maka beliau menjawab, Zaka yaumun wulidtu bih fih wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fih. Kenapa engkau selalu puasa ya Rasulullah di hari Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku serta hari pengutusanku sebagai nabi atau hari diturunkannya wahyu kepadaku. Jadi adik-adik yang kuat fisiknya, yang sudah boleh mengamalkan sunnah, pilih puasa sekurang-kurangnya hari Senin dan Kamis, ya. Yang sanggup, yang tidak sanggup nggak apa-apa, ini sunnah. Gitu. Jadi ya, Rasulullah lahir hari Senin berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 1162, begitu. Nggak boleh orang asal-asalan mengenai hari kelahiran Nabi, ya, ngarang-ngarang, ya, memperingatinya. Kalau mau memperingatinya cukup puasa, sebagaimana Nabi puasa, kita puasa, ya. Alasan lainnya adalah apa yang beliau SAW sabdakan tentang hari Senin dan Kamis. Ini hikmah mempelajari sirah nabawiyah. Kita dapat ilmu karena Nabi berbuat, dicatat, direkam, ditransfer, dikirim kemana-mana sampai ke kita. Dzalika yaumani tu'radu fihima al-a'malu ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada wa fi riwayatin yarfa amali wa ana shaim. Ya. Kedua hari tersebut adalah hari dipaparkannya amalan-amalan kepada Tuhan semesta alam. Coba tadi zakah untuk satu, ya. Zalika 2 hari itu Kamis, Senin dan Kamis. Ya, itulah hebatnya bahasa Arab. Kata petunjuk bisa berubah. Ya, dia berdua, mereka, ulaika gitu, ya. Nah, ini kedua hari tersebut adalah hari dipaparkannya amalan-amalan kepada Rabb semesta alam. Dan aku suka jika amalanku dipaparkan dalam riwayat lain diangkat sementara aku dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi 747, An-Nasai 2357 dan Ahmad 21753 dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Itu enaknya nuntut ilmu, cuma ngikut aja, nggak usah ngarang-ngarang. Siapa yang senang pelajaran mengarang? Angkat tangan. Ada nggak pelajaran ngarang? Ada yang udah besar, kelas 6? Ada? Jarang ya? Menulis saja ya, menulis indah, nggak apa-apa. Menulis indah tentang terjemahan. Oh, sekarang udah nggak ada mengarang ya? Bagus lah. Dulu ada ya. Kelas berapa? Tahun berapa terakhir ngarang? Sebenarnya 13. Oh, sekarang udah dihapus ya? Baik. Ya, nggak apa-apa. Karena mengarang
memberi latihan pada imajinasi kita. Tapi bagusan gak usah ngarang, gak apa-apa. Tapi misalkan mengarang itu bukan ngarang, artinya mencatat ulang pengalaman. Misalkan liburan tahun lalu aku pergi dengan ayahku dan ibuku camping. Ya, aku menangkap ikan di sungai, begitu boleh, ya kan? Mengulang cerita, nggak apa-apa itu. Karena melatih koneksi antara belajar itu fasilitasnya adalah akal, otak, mata, telinga, dan tangan. Mulut juga, ya. Ini fasilitas yang Allah beri untuk belajar. Nah, jadi hari kelahiran Nabi sudah ditetapkan, jangan ngarang-ngarang. Ya, Ustadz nggak akan ke mana-mana, ya, biar di tempat lain ini. Tanggal lahir Nabi, oke, masuk saja. Tanggal lahirnya kapan? Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang bulan kelahiran Rasulullah SAW. Satu, bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW diutus pada bulan Ramadan. Dan tatkala itu beliau berusia 40 tahun. Jika dihitung mundur 40 tahun ke belakang, maka semestinya beliau juga lahir persis pada bulan Ramadan. Agar ketika diutus usia beliau SAW tepat 40. Ada yang bilang bulan Ramadan karena ayat surat pertama turun di bulan Ramadan. Dan itu tepat 40 tahun. Di mana usia seorang 40 tahun itu dewasa mateng. Ya, bapak-bapak guru ada 40 tahun di sini. Berapa orang? Antum berapa tahun? 40. 40 lebih dikit. Ya, Pak Heru berapa tahun, Pak Heru? Pak Heru? Hah? 30 ya, dikit lagi 40 tahun. 37, 3 tahun lagi insya Allah. Itu usia dewasa. Ya, usia seorang laki-laki udah bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Ya, ini pendapat pertama di bulan Ramadan. Di bulan apa adik-adik? Bulan Ramadan. Harinya apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Hari Senin. Kedua, bulan Rabiul Awal. Ya, dijelaskan oleh Ustadz. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat ini lemah. Yang tadi itu yang Ramadan. Ya, boleh kita hafal, tapi itu lemah. Ya, dilihat Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Ramadan lemah. Bulan Rabiul Awal ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan inilah pendapat yang kuat. Rabiul Awal yang paling kuat. Bukan Ramadan. Ya. Namun pada tanggal berapakah beliau SAW dilahirkan, perbedaan pendapat seputar ini sangatlah kuat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah dan juga oleh para ulama besar mazhab Syafi'i seperti An-Nawawi, Ibnu Katsir rahimahullah dan Zahabi. Pendapat-pendapat tersebut adalah, ini banyak pendapat kalau tanggalnya. Harinya Senin, yang kuat Rabiul Awal. Tanggalnya tanggal berapa? Ada 1 Rabiul 2 Rabiul Awal. Tanggal 2 Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal. Ini adalah Muhammad bin Jubair dan itu pendapat ya. 10 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Dan 17 Rabiul Awal. Ini masih pendapat. Intinya tidak benar jika seorang memastikan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ulama begitu teliti. Ya, untuk menentukan tanggal bukan asal-asalan. Pendapat begitu banyak, nggak boleh satu orang pasti tanggal 12 tuh nggak boleh. Karena para ulama berbeda pendapat dengan pendapat-pendapat yang muktabar. Muktabar itu terkenal, besar ya, ulama-ulama besar seputar hari. Meskipun mereka nyaris sepakat akan kelahiran beliau pada bulan Rabiul Awal, namun mereka berselisih dalam menentukan tanggalnya. Hal ini berbeda dengan wafatnya Nabi SAW. Para ulama sepakat bahwa beliau wafat pada hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, jadi kalau meninggalnya sepakat ya. Kapan meninggalnya Nabi? 12 Rabiul Awal. Dalam usia 63 ya. Jadi adik-adik, Nabi kita itu jelas.
turunannya sampai berapa turunan. Bahkan ada buku yang mencatat turunan Nabi sampai Adam alaihissalam. Tapi itu nggak kuat. Karena saya baru saja baca salah seorang ulama, Syekh Fauzan Al-Fauzan, nasabnya aja bisa sampai ini, sampai Adam alaihissalam. Ya, ada itu saya baca, mungkin saya hadirkan. Tapi itu nggak penting. Yang kuat adalah sampai Adnan yang kita telah baca. Pernah kan Ustadz baca di sini nasab Nabi? Ya pernah. Ada yang hafal nggak? Nggak ada kan? Ya. Jadi kalau wafat 12 Rabiul Awal tepat itu, nggak ada selisih. Kalau kelahiran ada yang bilang tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, semua bulannya sepakat Rabiul Awal. Melahir Rabiul Awal, meninggal Rabiul Awal. Lahir hari Senin, sepakat hari Senin karena ada hadis. Meninggal hari Senin. Ya, bisa dihafal nggak itu? Nggak ada ditanya kok. Tapi kalau hafal bagus. Ada masih kuat hafalannya. Ya, meninggal kapan? Kapan Nabi meninggal? Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Kalau lahirnya bulan apa yang kuat? Hah? Bulan apa? Rabiul Awal. Tanggalnya nggak tahu, ada banyak tuh. Harinya Nabi? Ya, hari Senin. Ada ingat nggak tuh? Pulang dari sini bisa ngasih tahu ayah ibu nggak? Bu, aku baru dapat kajian kalau Nabi kita tuh lahir hari Senin. Terus bulannya Rabiul Awal, tanggalnya nggak tahu, banyak perbedaan. Ya, begitu. Wafatnya hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, bisa dipahami. Nggak apa-apa, nggak hafal, yang penting paham. Jadi begitu adik-adik. Dan tadi dijelaskan masalah Syam. Ya, cahaya Nabi sampai Syam. Dan itu hadis ya bisa dipakai tadi ke pengakuan Nabi bahwa bahwa aku ibuku Aminah bermimpi ada cahaya dari perutnya keluar sampai ke Syam. Syam itu Syria. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, fakta bahwa cahaya beliau hanya menyinari negeri Syam adalah sebuah pertanda akan kuat dan kokohnya agama beliau di negeri Syam. Nah, kenapa? Karena Imam Mahdi terakhir akan di sana. Ya, berada di sana setelah dikejar-kejar sama Dajjal. Ya, Imam Mahdi ke arah Syam, keimanan ada di sana. Lalu Nabi Isa alaihissalam turun di Syam, di Masjid Putih. Ya, sebagaimana hadis. Ya, lalu dia akan Ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim dan pemimpin yang adil. Turunnya pertama di Masjid Putih di Syria, di Syam, bersama Imam Mahdi. Ingin membantu Imam Mahdi karena Imam Mahdi sedang memerangi siapa? Dajjal. Itu akhir zaman tuh ceritanya gitu. Makanya salah satu hikmah mimpinya ibunya Nabi Muhammad yaitu Aminah, cahaya dari perutnya ke arah Syam. Kalau ini hadis boleh dipercaya. Ya. Lalu dia akan mematakan apa tugasnya Nabi Isa alaihissalam setelah turun? Selain membantu umat Islam, pimpinan Imam Mahdi, dia akan mematahkan salib. Ya. Wayaksirus salib. Salib tuh tahu nggak? Cross. Itu dipatahin sama Nabi itu. Ya. Wayaqtulul khinzir. Membunuh babi. Tahu kan babi? Khinzir. Ya. Wayadul jizyah. Dan menghapus jizyah pajak. Pajak udah nggak ada itu. Kalau sesuatu yang dihapus biasanya haram. Ya kan?
apa salib haram, nggak boleh ada di dalam rumah kita. Ya, khinzir haram, nggak boleh kita pegang, apalagi makan. Naudzubillah. Pajak juga, makanya akan dihapus. Kalau bisa memang tidak ada pajak, ya begitu. Itu salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam, ya begitu. Dan pada saat itu dalam hadis yang lain, dan harta akan melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Nanti kita mau beri zakat susah, ya orang udah kaya semua, ya begitu. Jadi adik-adik sampai sini insya Allah masih ada berapa menit. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak? Sini yang nanya langganan. Ya silakan. Awal ada yang nanya silakan. Ya. Katanya kalau ada pas Nabi Muhammad lahir, salah satu tandanya beberapa balkon di kastil Persia runtuh. Emang betul? Ini. Nah ini nanti jawab di sini. Ya. Itu masuk bagian dari berita bahwa hadis-hadis tersebut lemah, ya begitu, ya bahwa diberitakan tentang balkon-balkon Persia runtuh, ya itu bagian dari hadis-hadis yang lemah, ya gitu. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain dan sangat relevan itu anak. Masya Allah. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni ya, anak Abdurrahman ya. Hah? Abdurrahman itu beda lagi. Oh beda lagi ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Benar emang ada berita. Ya kan Ustadz bacakan di tempat lain di video sebelumnya. Ada 12 berita yang belum tentu benarnya. Nih, dengarkan baik-baik ya. 1. Apa nih? Tanah haram tumbuh subur. Itu nggak benar. Siti Aminah bermimpi bertemu Nabi Ibrahim. Itu juga nggak jelas. Rumah Abdullah mempancarkan cahaya hingga negeri Syam. Kalau ini perutnya ibu, bukan rumahnya Abdullah. Yang benar adalah perutnya Aminah. Ya, berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Ya, begitu. Kemunculan burung ababil, yaitu kalau benar, karena sebelum lahir ababil datang menyerang Abraha. Istana Kisra terguncang. Istana Kisra adalah tempat kekuasaan Raja Persia, ya begitu. Terus Al-Mujiban bermimpi melihat unta-unta. Api majusi yang 1000 tahun nyala, tahu-tahu padam. Ini belum jelas ya. Yang jelas yang tadi dibicarakan oleh Ustadz, ya terbatas sekali. Mata air Kisra mengering, runtuhnya gereja Buhaira. Ini juga nggak jelas. Ya, wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya. Lagi yang lain? Yang akhwat ada pertanyaan? Jangan takut-takut. Sudah? Capek? Tapi karena kamu udah capek, Ustadz juga udah capek. Yang lihat kamu capek, Ustadz duduk enak, bisa 2 jam lagi. Tapi Ustadz capek ngeliat kamu capek, ya. Sebenarnya sampai malam enak nih begini, terang bulan, sambil ngopi, Ustadz duduk sambil ngopi, kamu berdiri aja. Baik, saya mohon maaf telah membuat kamu berdiri semua, para guru yang terhormat dan anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai. Berdirinya kamu dapat pahala insya Allah ya. Karena dalam rangka semangat menuntut ilmu dan semangat bersabar dalam menuntut ilmu dengan berdiri apalagi. Demikian Ustadz mohon maaf, dan jika ada kesalahan jaga dalam mengutip dan membacakan, Ustadz juga mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Tadi pembukaan jawabannya pelan. Begitu pulang, semangat semua. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.